Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, kesempatan yang baru Tuhan berikan lagi dalam hidup kita. Terima kasih, dan biarlah di hari ini kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Dan di sela-sela kesibukan kita ya, kita sempatkan untuk membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Benar-benar menguatkan kita, benar-benar meneguhkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semakin berakar, bertumbuh, berbuat lebat ya, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan agar semua orang tahu jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling bantu, kita saling dukung, kita melakukan apa yang kita mampu sebaik yang kita bisa. Biar Tuhan Yesus yang sempurnakan. Karena Tuhan Yesus tahu ya isi hati kita. Kita lakukan saja apa yang kita bisa, seturut dengan pengetahuan kita, kemampuan kita. Kalau kita mau ya untuk dipakai Tuhan, tentunya kita akan belajar ya apapun yang kita bisa untuk bisa dipakai Tuhan lebih lagi, sehingga kita kapasitasnya semakin diperluas oleh Tuhan. Amin ya. Kita semakin berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita saling dukung, saling bantu, saling support, sehingga selama kita hidup di dunia ini, talenta-talenta orang-orang yang mau berkembang dalam Tuhan, kita bisa sama-sama pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita saling dukung, saling bantu ya, karena tujuan kita sama, ke surga. Amin ya. Biarlah kita seperti para rasul, para murid yang saling dukung, saling bantu, saling support. Amin ya. Saat Petrus berkhotbah di depan saudara-saudara, sahabat-sahabat Kornelius, bagaimana saudara-saudara dan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem khawatir. Karena saat itu Petrus masuk ke rumah yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak bersunat. Tapi Tuhan sendiri yang berfirman, Roh Kudus yang menjumpai Petrus, memberi penglihatan, dan juga Kornelius. Amin ya. Roh Kudus mendatangi langsung. Amin ya. Kita saling dukung, saling bantu, seperti yang dicontohkan para rasul dan para murid. Bagaimana mereka saling mendukung, saling membantu. Agar apa? Firman Tuhan tersebar luas, agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena itu tugas kita semua. Amin ya. Amin. Kita saling dukung, saling bantu untuk merangkul orang-orang yang menjauh dari jalannya Tuhan. Amin ya. Dan selama kita berada di jalan Tuhan, yang disebut orang-orang jalan Tuhan di Kisah Para Rasul ini ya, karena menempuh jalan yang ditempuh Tuhan Yesus, jalan Tuhan, jalan Allah. Dan orang-orang yang berjalan di jalan ini, jalan yang dilalui juga oleh Tuhan Yesus, jalannya Tuhan Yesus, kiranya saling menyelamatkan ya. Setiap orang yang mau diselamatkan oleh kita, mau dibantu, mau disupport, kita saling support, saling bantu, saling dukung, untuk tujuan yang sama, untuk melewati jalan yang sama, jalan Tuhan. Amin ya. Amin. Kiranya kita semua diberkati, diberi kelimpahan kasih karunia, Roh Kudus melingkupi hidup kita, hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan meneruskannya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 38. Judul perikopnya perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi.
Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Paulus memberi perpisahan kepada orang-orang di Efesus. Dikatakan di sini para penatua jemaat Efesus. Karena Paulus tahu. Maaf ya, di sini Paulus. Jadi di sini Paulus memberikan kata-kata perpisahan kepada para penatua jemaat di Efesus. Karena Paulus sudah mendengar sendiri perkataan Tuhan. Dikatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus juga berkata bahwa Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asal saja Paulus dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan Paulus di sini juga mengajarkan bahwa emas dan perak tidak diingini oleh Paulus. Di ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mengajarkan kepada para penatua jemaat Efesus bahwa Paulus itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan Paulus. Kita tahu bagaimana Paulus menjelajah banyak tempat bersama banyak orang, bukan kota tapi negara-negara. Dikatakan sampai Asia. Bagaimana Paulus berjalan naik kapal itu membutuhkan biaya yang banyak. Dan Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan dia. Paulus tidak hanya memenuhi kebutuhan perjalanannya dan kawan-kawan seperjalanannya, tapi juga memberkati orang-orang. Dikatakan Paulus di ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dikatakan juga di ayat 35 bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa ia telah mengatakan, ini perkataan Tuhan Yesus yang dikutip Paulus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak hanya memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan untuk memberitakan Injil, tapi Paulus juga memberkati orang-orang yang lemah. Kita harus bekerja untuk menjadi saluran berkat. Dan dikatakan di sini di ayat 37 ya. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Jadi para penatua jemaat ini berulang-ulang mencium Paulus. Mereka sangat berduka cita. Terlebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Tidak akan melihat Paulus lagi. Lalu mereka mengantar Paulus ke kapal. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Paulus akan pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus sudah mengatakan, penjara dan sengsara menunggu aku. Penjara dan sengsara menunggu Paulus. Sudah dikatakan. Amin ya. Semua yang dialami Paulus
Paulus sudah tahu. Karena banyak orang yang iri kepada Paulus saat itu. Apalagi kita tahu Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan mujizat. Mahkamah agama orang Yahudi saat itu iri. Sama Petrus juga iri. Sama Paulus juga ada iri. Amin ya. Amin. Kasih karunia yang diberikan Paulus, di mana bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat, itu menimbulkan hati yang tidak suka di antara orang-orang Yahudi saat itu. Amin ya. Kita bisa membayangkan apa yang dialami Paulus saat itu. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal di perikop ini, untuk menguatkan kita, untuk bisa menjadi seperti apa yang Paulus lakukan. Walaupun mungkin tidak sesengsara Paulus ya, karena sekarang sudah banyak orang yang mendengar jalan Tuhan melalui Alkitab ini. Tapi melalui apa yang Paulus alami, kiranya kita semakin dikuatkan. Kita bisa mengerti isi hati para rasul dan para murid Tuhan Yesus saat itu, saat memberitakan firman. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan ya dari perikop awal. Dikatakan di sini, karena itu ia, yaitu Paulus, menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi Paulus memberi pesan ya melalui seseorang dari Miletus ke Efesus supaya penatua datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia." Tiba di Asia ini, kata Paulus, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Itu kata Paulus. Paulus banyak mengalami pencobaan, banyak mencucurkan air mata karena mengalami banyak percobaan dan mengalami banyak pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Ini kata Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi Paulus banyak mengajar ya, baik di perkumpulan di umum maupun perkumpulan-perkumpulan yang diadakan di rumah-rumah penatua jemaat ini. Dikatakan perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu, ini kata Paulus. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berbicara ya, memberi nasihat kepada para penatua jemaat atau bersaksi apa saja yang sudah dilakukannya. Dikatakan di ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Katakan seperti itu. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ini kata Paulus. Paulus tidak tahu apa yang akan dialami olehnya saat di Yerusalem nanti. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Ini Paulus bersaksi bahwa Roh Kudus sudah memperkatakan kepada Paulus saat dari kota ke kota.
bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini yang dialami Paulus saat bersaksi ya, untuk menyebarkan Injil. Roh Kudus sudah mengasih tahu bahwa penjara dan sengsara itu menunggu Paulus. Bayangkan saat Paulus memberitakan firman, Roh Kudus sudah menyatakan bahwa dari kota ke kota kepada Paulus bahwa penjara dan sengsara menunggu Paulus. Dikatakan di ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini perkataan Paulus, bahwa Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dikatakan di sini Paulus dapat mencapai garis finish, garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Itu segala hal yang mengenai nyawanya tidak dihiraukan oleh Paulus. Yang diberikan Paulus itu dapat mencapai garis akhir untuk menyelesaikan pelayanan yang sudah ditugaskan oleh Tuhan kepada Paulus. Itu yang ada di pikirannya Paulus, itu menyelesaikan sampai garis akhir pelayanannya sendiri. Nyawanya pun Paulus tidak menghiraukan. Amin ya. Kita bisa bayangkan orang-orang yang sudah disentuh Roh Kudus, sudah tahu tujuan akhirnya, sampai nyawa pun tidak dihiraukan, karena dia tahu apa yang dinantikan, garis akhir Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ini perkataan Paulus yang membuat para penatua jemaat itu berduka cita ya, karena Paulus mengatakan bahwa di sini bahwa mereka tidak akan melihat muka Paulus lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini orang-orang yang sudah dikunjungi tidak akan melihat muka Paulus lagi. Para penatua jemaat berduka cita. Dikatakan di ayat 38. Di sini di ayat 26 dikatakan, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus mengatakan bahwa aku tuh bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab dikatakan di ayat 27, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ini yang katakan Paulus, jagalah diri kalian, diri kamu dan seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini yang dikatakan oleh Paulus, jagalah kawanan ini. Untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh Bapa dengan darah anaknya sendiri. Itu jagalah. Itu kata Paulus. Itu perkataan Paulus. Saya ulangi baca ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya, yang diperoleh Bapa. Jadi kayak Bapa itu rebut-rebutan sama Lucifer. Ini jemaat yang diperoleh Bapa, diperolehnya itu dengan darah anaknya sendiri. Itu jagalah. Itu kata-kata Paulus kepada penatua jemaat di Efesus. Ini jemaat ini diperoleh Bapa itu dengan darah anaknya sendiri. Jagalah. Itu kata Paulus. Ayat 29 dikatakan, aku tahu
bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini kata-kata Paulus. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Paulus sudah tahu itu, bahwa saat Paulus pergi, serigala-serigala yang ganas itu akan masuk ke kawanan jemaat Allah yang diperoleh Bapa dengan darahnya sendiri. Itu nanti kalau Paulus tidak ada, itu kawanan serigala itu tidak akan menyayangkan nyawa kawanan itu. Itu sudah diingatkan oleh Paulus. Katakan di ayat 30, bahwa bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini juga sudah diingatkan Paulus, bahkan dari kalian sendiri. Saat itu berbicara kepada penatua jemaat Efesus ya, akan ada orang-orang, dikatakan di sini, ajaran-ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Ada orang-orang dengan ajaran palsu akan membawa kawanan yang sudah diperoleh Bapa dengan darah anaknya ini, dengan memberikan ajaran-ajaran palsu dengan mengikuti mereka. 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini perkataan Paulus. Ingatlah. Katakan ini. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus berkata, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak berhenti siang dan malam dengan mencucurkan air mata. Menasehati kamu masing-masing. Kita tahu, ingat kemarin ketika ada seorang anak muda menunggu Paulus berbincang-bincang sampai malam, kemudian dia jatuh karena ngantuk dari lantai 3. Orang mengangkatnya saat itu meninggal, tapi Paulus berkata, tidak, jangan ribut sebab ia masih hidup. Eutikus namanya. Itu setelah Eutikus dibangkitkan, Paulus masih menasehati lagi sampai pagi. Paulus saat itu 3 tahun ya setelah dijumpai Tuhan Yesus, siang malam tidak pernah berhenti. Selalu berjalan, memberitakan Injil, selalu menasehati sampai pagi. Dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus berkata, berjaga-jagalah dan ingatlah. Paulus mengatakan, ingatlah apa yang dilakukan Paulus 3 tahun tidak berhenti, siang dan malam, dengan mencucurkan air mata menasehati kamu. Jadi mereka diminta oleh Paulus untuk berjaga-jaga dan ingatlah akan pengorbanan Paulus yang dilakukan Paulus ini untuk memberitakan firman, untuk menjaga orang-orang ini, yang untuk menjaga dari serigala-serigala yang datang, menjaga dari ajaran-ajaran palsu, sampai Paulus itu berjalan terus-menerus, tidak berhenti-henti menguatkan, menasehati. Kita tahu bahwa ketika dinasehati balik lagi ke Yerusalem, kemudian Barnabas dan Paulus kan saat itu berpisahkan karena mau kembali lagi ke tempat-tempat dulu yang pernah dikasih firman untuk menguatkan lagi. Itu yang dilakukan Paulus. Dan ayat 32 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Ini dikatakan Paulus, dan sekarang aku menyerahkan kalian kepada Tuhan. Paulus mendoakan mereka ya, menyerahkan mereka kepada Tuhan
dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itu yang dikatakan Paulus. Bahwa Paulus mendoakan mereka dengan mengatakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saat itu mereka sudah dikuduskan. Mereka dikatakan ya, bahkan murid-murid sudah saat didoakan Paulus mereka bisa bernubuat. Karena dikatakan di sini semua orang yang telah dikuduskannya. Dikatakan di ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Tuhan Yesus yang dikutip oleh Paulus. Di ayat 36 dikatakan, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Kemudian Paulus berlutut ya, dan berdoa bersama-sama dengan para penatua jemaat Efesus. Dikatakan di ayat 37, menangislah, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Kata-kata perpisahan dan nasihat-nasihat yang diberikan Paulus saat Paulus mau ke Yerusalem untuk mengingat supaya berjaga-jaga. Dan nasihat-nasihat yang diberikan Paulus lainnya ini benar-benar menguatkan mereka. Peristiwa yang akan dialami Paulus sudah tahu bahwa sengsara, bahwa orang-orang di Yerusalem akan membunuh dan membuat sengsara dia. Paulus sudah tahu karena Roh Kudus yang memberitahukan saat dia ke kota-kota. Suatu peristiwa yang menguatkan kita bahwa Paulus tahu bahwa yang terpenting adalah mencapai garis akhir untuk menyelesaikan pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan, saling membantu untuk sama-sama mencapai garis akhir pelayanan kita. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita saling mendukung, kita saling mensupport. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Kau benar-benar menyertai kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang mengalami sakit atau ada sesuatu dalam tubuhnya yang bukan daripada-Mu. Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kau berikan hal-hal yang baik daripada-Mu, yang bukan daripada-Mu, Kau cabut dari tubuh mereka. Ganti dengan segala kasih karunia, berkat yang daripada-Mu, kesembuhan yang benar-benar daripada-Mu. Yang butuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang daripada-Mu Tuhan, yang dapat memberkati hidup mereka, keluarga mereka, dan orang-orang sekitar mereka yang memerlukan jalan keluar Tuhan menghadapi masalah hidup. Kau berikan terobosan, Kau berikan benar-benar solusi yang dapat menyelesaikan segala persoalan dalam hidup mereka. Kebaikan Kau curahkan dalam hidup mereka, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, dan biarlah kami semuanya menjadi saluran berkat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau berada, bernyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.